Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Furqan wassalatu wassalamu ala sahibil bayan sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz, dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang. Satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumlah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. 7 juz. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya qul Allah. Betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaqumut takasur. Sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23, sampai tinggi-tinggi. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Itu yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya ikuti. Kalau Masjid An-Nur itu 2 kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur, maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah, itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu. Maka didirikanlah Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Hermen dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, Masjid Raya Senapelan. Iyalah Pak.
itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar Masjid Raya Senaperan 23 rakaat 1 juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj yang dulu beberapa tahun yang lalu di kita tausiah subuh di Al-Falaq. Kalau di Maroko habis Isya 10, unik Maroko habis Isya 10, nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah maka langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru pilih mana, terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustaz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang berbonceng-bonceng dari Kulim, dari Panak, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar. Tak ada itu, maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid rumah Allah. Tak boleh. Biarkan dia begini. Tapi ada hadis mengatakan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Pekarangan, rumah, kamar sempit. Betul, hadisnya sahih. Tapi dalam kasus kapan? Ketika terjadi fitnah. Tak boleh perempuan ke masjid. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Nurul Islam ni, apa ada tentara Israel di balik dinding? Ada di balik. Kan. Di Suriah tak boleh. Perempuan kalau ke masjid nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaihi. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhan qudus Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Boleh atau tak boleh? Pemisah antara 2 atau 4 rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf 7 putaran. Selesai tawaf mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir. Subhanallah. Di sela-sela tarawih boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 20 rakaat mengganti tawaf. Jadi sela-sela kosong itu terserah. Mau ditambah salat-salat pendek, mau ditambah salawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah salat, karena dia di luar salat. Begitu kata Syekh Atiyah Shafar dalam fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam. Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat sendiri. Ma'bud. Ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut.
Ini kan banyak nih anak-anak muda nih buat grup selawat 3 orang. Besok ente, aku ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Grup 1. Anak siapa yang grup 1? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa itu bapak? Bapak yang melatih? Enggak, guru ngaji. Bapak mana yang pesawat? Udah. Bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nah, bagus. Doa Allah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar itu, apalah doa? Kau baca ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau cinta kepada maaf, Engkau pun maafkan aku. Tak ada guna banyak amal kalau banyak dosa. Maka minta maaf kepada Allah, Allah memaafkan, maka dia masukkan kita ke dalam syurga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Apa salam? Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih. Sahih Muslim itu di kepala dia. Al-Majmu' Syarah Mu'azzab fikih, Raudhatul Talibin fikih, Riyadhus Shalihin, Raudhatul Talibin fikih, Majmu' Syarah Mu'azzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis. Ahli hadis, ahli fikih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sihat Pak? Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami dari Sasek Pak Ustaz. Doa kunut dia dari witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada begitu. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Nah, dari malam 15. 1, 2, 3, 4, 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma hadina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di Anwar imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Segar. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Ayah saya ngapalnya mau saya foto. Crop, masukkan ke PDF, masukkan ke blog. Asal lupa buka. Asal lupa buka. Mudah sekali. Udah saya buka kok tak terbuka, paket tak ada.
Allahumma lakasumtu. Belum lagi masuk puasa. Pertanyaan tentang Allahumma lakasumtu bos serak-serak di HP. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu. Gara-gara posting, ada yang memposting katanya tak boleh baca Allahumma lakasumtu karena hadis itu dhaif. Tak boleh lakasumtu. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Syekh Ibn Utsaimin ulama Saudi Arabia berpendapat silakan baca Allahumma lakasumtu. Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin juz 17 halaman 268. Silakan baca. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Allahumma lakasumtu. Boleh. Satu lagi Pak Ustaz, dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama'u, haus sudah hilang. Wabtallatil uruq, urat-urat sudah basah. Wa dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Allah. Boleh, silakan. Tak usah dipermasalahkan. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitia ini? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau beli kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu cepat. Mau dekat-dekat genting, panitia sedang sibuk, kapan lagi bayarnya, kapan lagi baginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami kembali kampung. Selesai. Maka apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa'. Tamar, qam gandum, tamar korma, qam gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering, aqib susu kambing ditampung di talam, tipis jemur. Kita menyebutnya mentega atau keju kering. 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustaz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, kurang awak bana. Belanja di tempat orang Islam, yang belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang Islam. Itu langganan saya beli beras. Pak, bare, merek apa Ustaz? Kudo Lawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih, terhitung sedekah. Andai kurang, na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras ke masjid. Tidak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya.
aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini. Aku beli lagi, ya, aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya, aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak barang. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil, maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin. Mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang. Udah dikumpulnya 2,5 kilo. Itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustaz, banyak istighfar lah. Wah lagi, nasi dah jadi tai ayam. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Ini hadis. Tak paham hadis, tengok syarah. Maka dalam syarah San'ani Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, kata Imam San'ani, la khilafa bainal fuqaha, tidak ada ikhtilaf antara ahli fikih tentang masalah ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau ada orang meninggal punya utang puasa wajib. Maka yang muda-muda jangan kalian meninggalkan puasa. Bagi yang sudah tua mengqadha puasa. Kalau ada emaknya masih hidup, tanya puasa emak berapa hari tinggal emak. Sekian hari qadha emak. Kalau dia tak sanggup, setelah dia meninggal baru kita ngomong. Ini yang berceramah ini pandai ngomong aja atau sudah diamalkan. Mak saya sudah saya tanya berapa tinggal, ganti. Dalam cara menggantinya mudah, puasa Senin Kamis, tapi niatnya qadha. Niat qadha hari Senin, qadhanya lunas dapat pahala Senin, itu motivasi. Niat qadha hari Kamis, qadhanya lunas sehari dapat pahala hari Kamis. Kalau setahun dia istiqamah Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 10 bulan, 80 hari lunas. Insyaallah 5 tahun lunas. Badan sehat, makanan tak terlalu banyak habis, bisa pula mengirit. Tuh kolesterolnya terjaga, gula darahnya terjaga, tak akan banyak. Pokok pangkal dari segala penyakit-penyakit itu makanan. Al-Maidah baitullah, perut lambung itulah sarang segala penyakit. Makanya Nabi itu makan sedikit, orang kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Oleh sebab itu maka bagus puasa qadha. Tapi kalau tak tahu catatannya, boleh buat. Ramadan diisi dengan apa? Nah, ini sudah habis fikih puasa. Itulah dia 30 menit setelah Isya, 40 menit dari maghrib ke Isya. 40 tambah 30 sama dengan 70 menit. Itulah kaji kita malam ini. Kultum, kuliah 70.